Nah, saudaraku, hari ini saya ingin sampaikan sebuah tema sesuai dengan situasi zaman hari ini. Saya memakai judul Dunia Sedang Kacau Balau. Kacau balau itu chaotic, ya, chaotic, kacau balau. Nah, saya akan bacakan buat kita semua hari ini di Mazmur 46. Ini bagaimana kalau murka Allah terjadi, ya. Mazmur 46 kita akan baca ayat 7 dan 8. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang. Ia memperdengarkan suaranya dan bumi pun hancur. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Jadi di Mazmur 46 ini sebuah gambaran kalau Tuhan memang sedang lakukan sesuatu atau izinkan sesuatu, bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang, tetapi di situ dicatat bahwa Tuhan semesta alam itu menyertai kita orang percaya. Kota benteng kita adalah Allah Yakub. Wah, luar biasa, saudara ya. Ayat yang lain juga mengatakan, aku akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Aku akan menggoncangkan segala bangsa. Coba kita lihat hari ini sama-sama ya. Perhatikan keadaan dunia saat ini. Saya menyebut dunia hari ini itu unpredictable. Susah untuk diprediksi, susah untuk diduga ya. Baik itu politik, ekonomi, ataupun sektor-sektor lain yang sedang tergoncang. Ya, memang dunia itu sedang digoncang, ya, sedang digoncang. Maka itulah kita perlu mensiasati, perlu cerdik di dalam keadaan ini. Nah, kenapa saya katakan dunia kacau balau, chaotic? Nah, ini saya catat peristiwa-peristiwa ya. Kok kacau balau? Saudara pernah mendengar kan belakang hari ini Belanda itu ada 40.000 petani yang demo. Yang sebelumnya nggak pernah begitu. 40.000 petani demo, mereka bawa traktor dibawa di jalan tol. Dan supermarket tertentu itu ditunjukkan mereka udah mulai kosong-kosong tuh barang. Ya, jadi ini bentuk protes. Lalu kita lihat Sri Lanka sudah negara gagal, ya. Pemimpinnya udah lari. Nah, itu sudah tidak bisa bicara, susah kalau Sri Lanka. Kemudian Amerika, saya catat. Amerika ini pada 4 Juli, hari ulang tahun Amerika, rasanya tidak pernah terjadi sebelum-sebelumnya. Ini terjadi pada HUT Amerika, itu terjadi peristiwa 11 kali penembakan. Dengan korban itu tercatat 200 orang tewas dan 500 itu luka-luka. Ya, ini negara besar. Ya. Kenapa kita sering bicara Amerika, negara yang saudara lagi tinggal? Karena Amerika merupakan patokan. Jadi kalau ada apa-apa negara besar, ini kita bisa baca efeknya kemana ini. Ya. Dampaknya kemana. Lalu kita lihat Jepang. Jepang nggak ada angin, nggak ada apa, tiba-tiba yang negara dianggap paling aman di dunia, tiba-tiba mantan siapa itu Perdana Menterinya ya, Shinzo Abe kan mati ditembak, ya, aduh itu mengagetkan orang. Jepang yang dianggap aman negaranya. Lalu Inggris, Perdana Menteri Boris Johnson kan tiba-tiba mengundurkan diri. Kenapa mengundurkan diri? Nah ini bicara Inggris. Kenapa? Ini bukti kacaunya ya. Sebelum dia mengundurkan diri itu ada 2 menterinya, Menteri Keuangan sama Menteri Kesehatan itu resign. Lalu disusul oleh 50 anggota, ya 50 anggota kira-kira. Itu anggota parlemen itu mundur semua. Jadi ini negara bisa macet pemerintahannya, ya. Nah, kasus apa ini? Ini disebabkan karena Inggris melepaskan diri dari Uni Eropa kan, Brexit. Nah, dianggap Brexit lebih baik, ternyata lebih kacau balau. Nah, sedih ya, saudara ya. Nah, sekarang kita tengok Indonesia. Indonesia saya rekod mulai tahun kemarin, September, sampai Desember, itu masih kondisi ekonomi baik. Inflasi masih sehat, 1,87.
Desember. Januari mulai naik 2, Februari terus naik terus, Maret 2,6, Mei 3,55, Juni 4,35, udah nggak sehat, ya, nggak sehat. Juni 4,5. Nah, terus kita tengok apa terjadi dengan Amerika. Amerika bulan Mei itu sudah mencapai 8,6 inflasi. Lalu Amerika mencoba untuk menaikkan suku bunga acuan, suku bunga The Fed, naikkan. Tujuannya apa? Supaya menahan inflasi, jangan sampai terus naik. Faktanya, di bulan Juni sudah mencapai, sampai hari ini itu sudah tercatat 9,1% inflasi Amerika naik. Bahkan Amerika sudah mencanangkan sampai akhir Juli akan dinaikkan lagi, ya, suku bunga acuannya. Nah, ini kan mengerikan. Pertanyaannya, punya dampak ke Indonesia enggak? Pasti punya dampak. Pasti, ya. Indonesia juga punya utang dolar ke Amerika. Ya. Nah, ini Indonesia sampai hari ini masih nahan. Bank Indonesia tidak menaikkan suku bunga acuannya. Kenapa? Kalau dinaikkan macetlah ekonomi, gitu. Bensin aja masih ditahan bertahan. Saya yakin di Amerika bensin udah mahal, ya. Jerman sudah 32.000, Singapura 31.000, Thailand 27.000. Indonesia Pertalite masih 7.650, solar 5.500. Dua ini andalannya. Masih bisa orang masih nyaman, ya. Sehingga masyarakat nampaknya sih harga-harga naik, tapi selama transportasi bensin BBM ini nggak terlalu gejolak, ya mereka agak tenang-tenang gitu, ya. Tetapi ancaman ini, kalau Amerika naikkan the Fed, suku bunga naik lagi, what happen dengan Indonesia? Gitu. Makanya ini kondisi tidak sehat. Ini global, ya. Lalu saya tangkap ada informasi 13 Juli tentang apa? Microsoft. Microsoft itu mem-PHK kira-kira 1.800 karyawan untuk persiapan restrukturisasi 2023. Jadi sekarang udah bersih-bersih, ya. 1.800 karyawan di PHK untuk persiapan dia menyambut 2023. Mengerikan, ya, mengerikan. Disambung lagi dengan yang punya Meta, Facebook, Mark Zuckerberg, ya. Dia katakan apa? Masa-masa sulit segera tiba. Waduh, mengerikan. Dia catat begini, situasi ekonomi membuat perusahaan dia juga mengurangi rekrutmen. Yang harusnya di tahun ini 10.000, dia berhenti di angka 6.000. 6.000 engineer, dia berhenti di situ. Dia takut, tapi dia tidak sampai melakukan PHK seperti Microsoft. Tapi dia ngomong, ini ke depan ini inflasi bakal naik terus, ya. Mungkin Amerika, ini dia ngomong, mungkin Amerika ini 6 bulan ke depan bisa masuk resesi. Nah, ini yang kita takuti. Termasuk negara-negara lain. Dunia ini satu negara besar pincang udah kena semua, gitu, ya, parah. Nah, kita ini melihat hari ini, kok saya Menteri Keuangan kita yang pinter Sri Mulyani juga sempat gundah. Kenapa? Dia melihat catatan dari Bloomberg. Bloomberg ini kan majalah bisnis Amerika, ya. Kalau tidak salah itu pusatnya di New York, ya. Bloomberg ini merekod ada 15 negara Asia yang akan terancam resesi. 1-15. Nah, Indonesia di mana? Ini Asia khususnya. Indonesia di angka 14. Masih agak lega Sri Mulyani. Sebab kemungkinan untuk resesinya kecil angkanya. Tapi kan faktor lainnya kita nggak tahu. Karena ekonomi menurut saya salah satu keilmuan yang sulit, bukan gampang, susah ekonomi ini. Hari ini para Menteri Keuangan dunia saling berlomba, pinter-pinteran, cerdik-cerdikan, bagaimana mengelola negaranya supaya tidak sampai kolaps, ya. Kalau seperti Sri Lanka udah susah. Ya. Nah, ditambah lagi, saudara tahu kan hari ini, pandemi baru aja reda, ekonomi digoncang karena Rusia dengan Ukraina, ya, tidak bisa dihindari dampaknya. Ditambah lagi hari-hari ini, China mengalami goncangan
perubahan iklim. Inggris, perubahan iklim. Spanyol, perubahan iklim. Eropa dan China. Berapa iklimnya? Tadi saya tanya Pak Gembala, Pak Yongki ya, Amerika berapa? 30 derajat Celcius. Udah panas itu di Amerika. Ternyata Inggris itu 40 derajat Celcius. Sampai jalan-jalan rusak, aspal-aspal meleleh. Ya, nah ini yang saya sebut, makanya itu disebutlah ini kacau nih dunia. Mereka sampai bingung. Saya teleponan sama teman yang di Bali, dia pengusaha emas, Mas Tera. Dia jawab apa? Kacau ini Yusman, ini kacau balau. Biasanya kalau terjadi inflasi seperti ini, Amerika naikkan bunga acuannya, biasanya harga emas itu naik. Ini harga emas turun. Aku sebagai pengusaha bingung. Kok bisa begini ekonomi dunia ini, ya, saudara ya. Siapa yang jadi orang pintar hari ini? Susah. Ya, bicara ilmunya ekonomi ini susah banget. Karena banyak variabelnya, ya, sangat banyak variabelnya. Nah, pesan terakhir saya baca salah satu menteri kita, Erick Thohir, Menteri BUMN. Dia pesan begini, hati-hati ya, 2005 sampai 2030 itu akan ada 9 bidang yang pasti tergeser, udah nggak ada. Dia catat jasa tenaga ini sampai jasa sales dan related field yang berkaitan nanti itu udah nggak ada. Jasa-jasa ini akan hilang. Jasa administrasi kantor segalanya ini hilang, saudara. Nah, siapkanlah untuk generasi muda ada bidang-bidang yang membutuhkan orang-orang yang punya talent khusus di masa depan. Apa? Dia tulis 9. Saya amati 9 ini, saudara ya. 1, data scientist, analis. 2, artificial intelligence. Ya. 3, bicara tentang software game developer. 4, bicara big data analyst. 5, bicara blockchain developer. 6, bicara market research, digital marketing, bioteknologi, digital content, YouTuber, TikTok, gitu loh ya. 9 ini semua itu berkaitan dengan komputer, computer science. Jadi memang ke depan ya bukan masanya saya, masanya bapak-bapak, ibu yang ya kita yang seusia ini udah lewat. Ini generasi betul-betul generasi milenial ke bawah. Ya, dunianya berubah. Ya. Kalau nggak siap kacau. Ya. Nah, sedikit lega kita, ada kebanggaan sedikit. Kenapa? Ternyata ada berita baru, pemimpin presiden kita, Pak Jokowi itu dipercaya menjadi salah satu pemimpin Satgas United Nations, Satgas di PBB, untuk menangani apa? Menangani Global Crisis Response Group. Dia diangkat oleh sekjennya Antonio Guterres. Wah, bangga dong Indonesia dipercaya. Di samping sebagai ketua G20, dia diangkat menjadi ketua dari Global Crisis Response. Untuk merespon ini, keadaan global hari-hari ini. Ya, ini sedikit kebanggaan. Sekarang kita masuk. Bagaimana sebagai orang percaya ini menghadapi seperti ini? Orang Kristen, imannya Yesus. Ya. Tidak ada lain, saudara. Saudara dan saya harus punya fondasi yang strong, ya, fondasi yang kuat. Fondasi kuat itu apa? Matius 24 ayat 35. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Alias apa itu? Firman. Ya, kalau kamu tinggal di dalam firman dan ya seperti orang yang membangun rumah yang dibangun di atas dasar yang kuat, yang teguh, ya. Itu ada di Matius 7 ayat 24-25 kan. Orang yang mendengar perkataanku dan melakukan, ia sama seperti orang yang bijaksana bangun rumah di atas batu. Kemudian turun hujan, datanglah banjir, angin melanda rumah itu tapi tidak rubuh. Sebab dia didirikan di atas batu. Dia di building on the rock. Kayak New York yang dibangun di atas batu karang. Ya, nggak gampang roboh. Nah, batu karangnya apa? Firman. Siapa hari-hari ini kalau engkau menjauh dari firman, ya engkau semakin kering. Nggak akan kuat. Ya. Nah, firman yang apa yang kita jadi perhatian, Pak? Nah, ini penting. Kita harus ingat selalu 2 perkara. Ya. 1, siapa identitas kita ini siapa?
identitas ya. Kayak ID card dulu ya, kartu penduduk, identitas kita siapa. Kedua, status. Identitas dan status. Ayatnya di mana? Kita baca Ibrani 12 ayat 28. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan segala hormat dan takut. Kita menerima kerajaan yang tak tergoncangkan. Oh, berarti identitas saudara dan saya adalah kita ini warga kerajaan surga. Memang kita ini bukan orang dunia, warga kerajaan surga yang sebenarnya. Ya, jadi ID-nya catat warga kerajaan surga. Statusnya, kita lihat statusnya di 1 Yohanes 3 ayat 1. Lihatlah betapa dahsyatnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita. Karunia dari Bapa kepada kita. Apa itu? Sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan kita memang anak-anak Allah karena dunia tidak mengenal kita sebab dunia tidak mengenal Dia. Jadi saudara, statusnya saudara dan saya itu anak istimewa. Kalau kita nggak sadar ini, kita jadi nggak bisa siap. Sudah warga kerajaan, status kita ini anak. Orang dunia tidak disebut anak. Ya, yang percaya Yesus, engkau anak-anak Allah. Kalau anak, pasti bapaknya memperhatikan. Nah, dari dua hal ini, identitas dan status, maka pastilah, seharusnya lah kita ini satu, hidup akan fokus kepada Tuhan, karena kita percaya kuasa Tuhan. Bukan kepada masalah. Ya, dibalik. Masalah biarin aja, kita nggak bisa apa-apa. Siapa bisa menolak resesi? Nggak bisa. Ya, tetapi kita bisa meresponi resesi sebagai anak Tuhan. Fokusnya Allah. Satu. Dua, karena kita ini anak dan kita warga kerajaan yang tak tergoncangkan, harusnya apa? Perilaku kita tidak panik. Nggak panik. Sehingga kita sanggup berdoa. Kuasailah dirimu, jadilah tenang supaya engkau bisa berdoa. Jadi tidak ada alasan panik seharusnya. Kalau sempat berpikir sedih ya namanya manusia, tapi panik tidak. Ya. Yang terakhir ketiga, inilah saatnya kita merasakan praktek dalam penyertaan Tuhan. Sebab apa? Ibrani mencatat, Ibrani 13 ayat 5, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Dibiarkan ya tidak, ditinggalkan tidak. Jadi kalau resesi apa? Saatnya kita praktek hidup dalam penyertaan Tuhan. Tidak ada yang lebih dari itu. Jadi bicaranya pesan kita hari ini adalah, udahlah, kalau kau di Amerika, berdoalah untuk Amerika. Jangan sampai Amerika resesi. Kita juga berdoa buat Pak Jokowi dan menteri-menteri, terutama Menteri Keuangan, supaya punya hikmat dari Tuhan. Jangan sampai ikut menjadi masalah. Jangan sampai BBM terus dikerek naik. Susah kita. Ya. Nah, jadi doa. Kedua, semakin kita kuat dengan fondasi firman. Saudara dan saya ini kan domba. Coba perhatikan. Domba kalau mau selamat mau lari kemana? Nggak ada bisa lari. Domba itu nggak bisa lari kemana-mana. Kecuali minta perlindungan gembala sejati. Siapa? Loh, gembalanya Yesus. Ya, jadi kalau resesi, ya sudahlah, lari berlindung kepada gembala sejati. Mau kemana? Kalau gembala sejati, dia bisa perintahkan dengan caranya yang kita nggak kepikir, kita nggak tahu. Ya, oleh sebab itu, makanya saya ngomong sama rekan-rekan, resesi nggak resesi, kita masyarakat biasa, kaum awam, bisa apa? Nggak bisa. Yang bisa adalah bagaimana sebagai orang Kristen kita menyikapi peristiwa itu. Kalau enggak, udah berantakan, kacau balau, chaotic. Amin. Kita berdoa setelah. Terima kasih Tuhan Yesus, 20 menit kami bicara tentang kebenaran firman-Mu, sebagaimana situasi zaman hari ini, kami berdoa jangan Amerika sampai resesi, supaya juga tidak menggoncang negara-negara lain, termasuk Indonesia.
Oleh sebab itu Bapa, kiranya belas kasihan-Mu, kemurahan-Mu atas kami, atas Amerika, atas Indonesia, juga atas dunia ini. Kami percaya Tuhan, bahwa Engkau mengasihi kami semua umat-Mu. Tapi biarlah semua terjadi hanya sesuai dengan rancangan Tuhan, bukan kehendak kami. Tapi kami belajar untuk siap meresponi secara benar sebagai orang-orang percaya. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin.